Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dikri Kurniadi dari program studi Teknik Informatika semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang robotik yang berdasarkan jurnal yang telah saya pelajari dengan judul Robot Laba-laba Pemadam Api. Bagaimana isinya? Mari kita lihat. Yang pertama, apa itu robot? Robot adalah suatu alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Seperti apa sih? Ini ya, ini contoh robot yang memerlukan pengawasan manusia. Ini adalah robot-robot yang ada di industri, masih memerlukan pengawasan manusia. Sedangkan robot ini adalah robot pelayan ya, yang akan aktif ketika suatu pelanggan datang dengan sistem sensor yang ada dalam robot ini. Lalu, sejarah menuju teknologi robotik. Ada beberapa fase ya. Fase tradisional yang pertama adalah penggunaan alat-alat manual ya. Jadi di setiap aspek kehidupan manusia masih menggunakan alat-alat yang sederhana seperti cangkul di pertanian. Kemudian tahap disefisiensi. Tidak efisiensinya penggunaan alat manual. Penggunaan alat manual itu menyebabkan jumlah produksi di bidang pertanian berkurang dan lamanya waktu kerja. Kenapa? Karena masih memerlukan banyak tenaga. Lalu transformasi ditandai dengan penemuan teknologi di berbagai aspek. Ditemukannya teknologi ini meringankan pekerjaan manusia ya dan menurunkan lamanya waktu kerja. Dan ini ditandai dengan penggantian hewan sebagai alat bantu menjadi mesin. Yang keempat, ada revolusi, yaitu perkembangan teknologi yang sangat masif di Eropa yang ditandai dengan perubahan gaya hidup secara total masyarakat Eropa. Lalu yang terakhir adalah tahap robot, yaitu ditemukannya robot-robot cerdas. Robot-robot ini diciptakan dengan tujuan untuk membantu pekerjaan manusia, terutama di bidang yang berbahaya, seperti halnya pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ini ada tahap pembuatan robot laba-laba ya. Yang pertama ada perancangan, kemudian sistem kontrol, sistem sensor, dan algoritma. Perancangan robot laba-laba. Robot laba-laba ini ya dibuat suatu prototipe yang berjenis hexapod atau berkaki 6. Kemudian dilengkapi dengan penambahan beberapa fitur sensor pendeteksi api, lalu dengan menggunakan servo dan dijalankan menggunakan Android dan sistem sensor. Kemudian ini sistem kontrol pada robot laba-laba tadi dengan menggunakan 3 unit microcontroller dengan peran dan fungsi masing-masing. Microcontroller pertama berperan sebagai otak kanan yang berfungsi sebagai akuator pengendali 6 servo yang menggerakkan kaki robot. Lalu microcontroller yang kedua sebagai otak kiri yang berperan sebagai pemindai cahaya, jarak, suhu, benturan, dan track. Dan yang terakhir microcontroller ketiga berperan sebagai analisa dan komando. Ini adalah gambar microcontroller yang digunakan pada robot laba-laba itu. Dan ini adalah sistem sensor yang digunakan ya. Ini adalah sistem sensor untuk mendeteksi dinding dan deteksi api. Kemudian ada beberapa fitur algoritma. Yang pertama itu ditanamkan algoritma low level software di dalam microcontroller komando atau microcontroller ketiga. Lalu home base position atau posisi awal di track menggunakan perubahan posisi jarak X dan Y robot. Selanjutnya, setiap pergerakan X dan Y di memori dikalkulasi atau dijumlahkan sehingga robot dapat kembali ke posisi semula atau posisi home base tadi. Lalu beberapa fitur itu adalah robot dilengkapi 4 deep switch algoritma
Keempat tips suite di embedded menjadi 6 kemungkinan. Pemilihan database low level software. Lalu, robot juga dilengkapi dengan beberapa sensor, yaitu sensor pendeteksi api, pendeteksi dinding, dan suara. Lalu, ini adalah cara kerja atau kriteria yang dijalankan dalam algoritma robot laba-laba pendeteksi api. Yang pertama adalah pengaktifan robot oleh sensor suara, ditandai dengan lampu hijau jika menyala. Jadi ketika dinyalakan dengan suara, ya, robot tadi akan menandakan nyalanya itu dengan lampu hijau. Kemudian, dengan sensor pendeteksi api, robot mendeteksi keberadaan api dan suhu tinggi. Jika api terdeteksi, lampu LED merah pada robot akan menyala. Sedangkan jika tidak, maka akan tetap mati. Lalu robot merecord track X dan Y. X itu posisi ke kiri dan ke kanan, dan Y adalah posisi ke atas dan ke belakang selama berjalan menuju sumber api. Lalu robot berjalan maju dengan prinsip jalan bakiak, yaitu ketika kaki kanan dan kaki kiri saling bergantian. Jadi 3 kaki kanan dan 3 kaki kiri saling bergantian. Jika robot mendeteksi dinding dari jarak 3 cm, maka robot mencari celah untuk melewatinya, ya, agar tidak terjadi suatu tabrakan antara robot dan dinding. Dan yang terakhir adalah perulangan langkah kedua sampai langkah ketujuh, selama robot ini tidak dimatikan. Kemudian ini adalah hasil penelitian dari jurnal tentang robot tadi. Yang pertama adalah rangkaian skematik tersebut dibuat software Prometheus, kemudian mencetaknya pada papan PCB. Ini dibuat dulu softwarenya, lalu dicetak di sini. Kemudian komponen yang dipakai seperti kerangka kaki dan bodi dipasangkan pada papan PCB di sini. Ya. Ini kaki kerangkanya dipasangkan kepada papan ini sehingga jadi seperti ini. Lalu ini hasil yang selanjutnya adalah microcontroller yang terpasang pada badan utama. Di sini ada microcontroller. Kemudian di bagian kepala terdapat sensor pendeteksi dinding. Ini di bagian kepala ini sensor-sensornya. Kemudian pada bagian bodi terdapat servo-servo yang berperan sebagai kaki robot. Ini servo-servonya, ya, untuk berjalan. Kesimpulannya, ada beberapa kekurangan, ya. Yang pertama adalah tidak bisa memadamkan api. Kenapa? Dikarenakan terdapat beberapa kekurangan komponen pemadaman api pada robot laba-laba tersebut. Lalu terjadi kelebihan beban, ya. Servo motor yang digunakan terlalu besar, sehingga power pada robot hanya mampu mengangkat 2 detik ke 6 kaki robot. Akan tetapi, harapannya adalah dengan perancangan ini semoga menjadi dampak positif dalam merancang robot-robot selanjutnya. Kemudian ini adalah sumber, ini adalah jurnal yang berbentuk daftar isi, ya, yang saya cantumkan dalam video ini. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.